Dari kandang Besiktas di Istanbul, saya ingin berbagi kepada Anda. Kenapa kita harus memuja Atatürk dan kenapa kita harus membencinya? Saya pernah bertanya kepada anak-anak muda di Turki, menurut kamu siapa yang lebih baik, Atatürk atau Erdogan? Jawaban mereka juga mencengangkan, karena ada yang menjawab Atatürk, ada yang menjawab Erdogan. Hal ini sangat beralasan. Jika anak-anak ini sekolah di sekolah umum, biasanya mereka memuja Atatürk, karena mereka hanya mendapatkan pelajaran tentang Atatürk dari buku pelajaran yang mereka terima. Tetapi jika anak-anak ini sekolah di Sulaimani, sekolah-sekolah yang bernuansa Islam, seperti sekolah Imam Hatip, yang sejak Erdogan berkuasa ini, sekolah ini kembali dibangkitkan, anak-anak ini akan menyatakan yang lebih baik adalah Erdogan. Sebagian anak yang mengatakan Atatürk ini sangat beralasan, karena di mana-mana mereka lihat puja di sini, dan sponsornya adalah partai CHP. Jadi kehebatan-kehebatan Atatürk ini dijadikan sumber suara saat mereka pemilu. Berbeda dengan anak-anak yang sekolah di Imam Hatip atau orang-orang tua di sini. Rata-rata mereka bukan orang Istanbul. Kalau di luar Istanbul, mereka adalah orang-orang yang memuja Ottoman. Menurut mereka, Atatürk ini adalah perusak agama, dan Erdogan adalah orang yang kembali menghidupkan amalan agama di Turki. Cerita tentang Atatürk ini memang tidak didapatkan di pelajaran sekolah. Anak-anak yang dari Sulaimani dan sekolah-sekolah bernuansa Islami ini, mereka mendapatkan informasi dari orang-orang tua mereka. Siapa Atatürk? Atatürk adalah perwira angkatan bersenjata Ottoman. Saat itu pada tahun 1919, Atatürk bersama pasukannya mengusir Inggris dan sekutu yang menduduki wilayah-wilayah Ottoman. Siapa Erdogan? Erdogan adalah mantan wali kota Istanbul yang masuk penjara karena dituntut oleh sekuler akibat dia membaca puisi. Pada saat itu puisi yang dibacakan Erdogan mengakibatkan hak politiknya dicabut. Namun setelah keluar dari penjara, Erdogan membuat partai baru, dan partai itu berhasil mengubah undang-undang dasar Turki yang membolehkan narapidana boleh kembali ke kancah politik. Dan akhirnya partai yang dipilih Erdogan menang dalam pemilu, dan Erdogan pun berhasil menjadi presiden. Menurut anak-anak ini, kenapa Atatürk yang mereka pilih? Karena Atatürk adalah orang yang membangun Turki. Dan ini kepahaman yang keliru. Mungkin karena terlalu banyak propaganda, mereka lihat patung di mana-mana dan pelajaran-pelajaran yang mereka terima, sehingga mereka melupakan latar belakang. Sekarang kita mau coba naik ferinya. Cuma kena 4,3 lira. Feri modern ini ditambah sejak zaman Erdogan. Jumlahnya ada 5 unit. Kalau kita lihat, feri yang di belakang kita ini adalah perusahaan feri yang sejak zaman Ottoman sudah ada. Seyit Hatlar ini pada tahun 1844 sudah melayani masyarakat Turki jauh 40 tahun sebelum Atatürk dilahirkan. Harga tiket feri ini adalah 4,3 lira atau sekarang 4.300. Seyit Hatlar ini dulu di bawah Kementerian Angkatan Laut Utsmani. Seyit Hatlar ini dulu sebelumnya pernah di bawah perusahaan maritim Turki. Kemudian otoritasnya dipindahkan ke kota metropolitan Istanbul di saat Erdogan berkuasa. Hingga saat ini Seyit Hatlar ini terus diperbaharui. Bahkan ditambah 5 feri modern dan 5 feri Ro-Ro modern. Setelah itu beberapa dermaga dibangun kembali. Jadi perkembangan Istanbul ini sudah sejak zaman Ottoman dan lebih cepat lagi di zaman Erdogan. Kemudian mereka mengatakan kemajuan Turki ini di saat Atatürk, karena pada waktu itu Atatürk bisa membuat satu maskapai penerbangan yang namanya saat ini Turkish Air. Memang saat ini Turkish Air adalah satu perusahaan penerbangan yang sangat besar. Jumlah armadanya lebih dari 300 dan didirikan pada tahun 1933. Tapi kalau kita lihat ke belakang, pada tahun 1903, Urik bersaudara berhasil dikatakan oleh orang-orang Eropa penemuan pesawat terbang. Padahal pada zaman Raja Murad IV, pada tahun 1630, Herzapen, salah seorang ilmuwan penerbangan dari Turki, sudah berhasil melakukan uji coba penerbangan. Kalau kita lihat di belakang, itu ada kerucut seperti kerucut itu Galata Tower. Nah, pada saat itu Herzapen yang telah latihan berkali-kali kemudian mendemonstrasikan penerbangannya kepada Sultan. Nah, dia buat pesawat kerangka itu dengan kulit seperti para layang, terbang layang gitu. Kemudian dia terbang dari sisi Eropa dan mendarat di sini nih, di Üsküdar. Jauhnya sekitar 3.200 meter. Jadi sekitar 3,2 km.
di padang rumput di Uskudar, entah daerah mana, yang jelas ini Uskudar. Nah, pada saat itu saja, pada tahun 1630, Ottoman saja sudah mempunyai konsep dari penerbangan jauh sebelum orang Eropa mengatakan mereka menemukan pesawat terbang. Dan saking gembiranya Raja Murad IV pada saat itu, Herzapen ini diberi hadiah 1000 keping emas. Dulu orang-orang Eropa, jika mereka tidak kuliah di Istanbul, mereka belum merasa pintar. Jadi kalau kita lihat wajar, Istanbul ini adalah gudangnya para ilmuwan. Di belakang adalah kandang Besiktas, klub terbaik di Turki dan klub favorit di Eropa. Nah, buat kamu yang belum tahu bahwa ini Besiktas berdiri pada tahun 1903 di zaman Kesultanan Ottoman. Galatasaray berdiri 1905 di zaman Kesultanan Ottoman. Fenerbahce 1907 di zaman Kesultanan Ottoman. Siapa bilang Kesultanan Ottoman ini tidak maju? Zaman itu saja klub bola kaki yang terbaik saat ini sudah ditelurkan oleh mereka. Sehingga raja-raja di Eropa, mereka memohon kepada Sultan agar anak mereka diizinkan untuk kuliah di Istanbul. Nah, saat ini ada universitas namanya Anadolu University, termasuk nomor 4 terbanyak mahasiswanya di dunia. Jumlahnya 1,9 juta, tersebar di beberapa kampus. Nah, Anadolu University ini tidak dibangun di zaman Mustafa Kemal, dibangun di zaman Adnan Menderes. Beberapa waktu lalu saya pernah jumpa anak SMA Turki. Saya tanya, kamu sekolah di mana? Di Imam Hatip. Dia katakan tidak, Imam Hatip tuh bodoh katanya, begitu. Jadi sejak zaman Erdogan, sekolah Imam Hatip ini dibangun kembali. Banyak sekolah yang tukar menjadi sekolah Imam Hatip, sekolah agama. Nah, pada tahun 2002 muridnya sedikit, tetapi sekarang Imam Hatip ini muridnya sudah jutaan di seluruh Turki. Pihak sekuler memprotes ini. Orang-orang tua sekuler ini mengatakan sejak sekolah Imam Hatip ini ada, anak-anak Turki tambah bodoh katanya. Hukum teori evolusi Darwin yang manusia dari monyet itu sudah dihapuskan. Tidak diizinkan diberikan pelajaran kepada siswa sekolah. Kenapa? Karena memang ini teori bohong dan menyesatkan. Masa manusia dari monyet begitu? Coba kita lihat, ada jembatan yang sangat fenomenal ya. Jembatan yang sangat terkenal di dunia, Bosporus ya. Dan jembatan itu diganti nama 15 Juli untuk memperingati bahwa Erdogan pernah dikudeta pada tanggal 15 Juli. Nah, jembatan ini dibangun juga tidak di masa Atatürk. Dikonsep pada zaman Adnan Menderes pada tahun 1958, baru wujud pada tahun 1970. Dan saat ini jumlahnya ada 3 biji. Dan ini dibangun tidak di zaman Atatürk begitu. Di zaman Kekaisaran Ottoman, stasiun kereta Sirkeci ini adalah stasiun utama di Istanbul. Jauh sebelum Mustafa Kemal Atatürk berkuasa, stasiun ini sudah ada. Stasiun ini termasuk stasiun yang paling besar di Eropa pada zamannya. Transportasi kereta api di Ottoman ini termasuk yang paling besar di Eropa pada zamannya. Saat itu sudah ada rute menuju Jerman Barat, Berlin, dan hanya ditempuh dalam 3 hari dari Istanbul dan Berlin. Hal ini mempermudah orang-orang Eropa untuk datang ke Istanbul. Sejak zaman Erdogan, perkeretaapian di Turki kembali dimodernisasi. Di sini ada namanya Marmaray, salah satu kereta api terbaik di dunia, dan jalannya di bawah laut menyeberangi Selat Bosporus dari Sirkeci ke Uskudar. Kedalaman laut jelas tentu dalam, tapi lama perjalanan 4 menit karena menelusuri bawah laut sejauh 4 km. Yang dilakukan Erdogan hari ini adalah memperbaiki kerja-kerja Atatürk yang merusak Islam. Contoh nih, pada tahun 2020 Erdogan meresmikan kembali Hagia Sophia yang tadinya museum dijadikan masjid. Pada zaman Atatürk ini masjid dijadikan museum. Sebelumnya 400 tahun adalah masjid, dan sebelumnya lagi adalah gereja. Setelah Konstantinopel ditaklukkan Al-Fatih, dijadikan masjid 400 tahun. Atatürk datang jadi museum, Erdogan datang diresmikan kembali jadi masjid. Jadi banyak kerja-kerja Erdogan yang memperbaiki ulah Atatürk ini. Di antaranya pelarangan jilbab ya. Pada tahun 2010 barulah mahasiswi di Turki ini kuliah boleh pakai jilbab. Sebelumnya nggak boleh, mereka harus pakai topi, pakai wig, atau kuliah ke luar negeri. Seperti anak Erdogan, dia harus kuliah ke luar negeri karena tidak boleh pakai jilbab di universitas. 2013 barulah Erdogan bisa merubah bahwa perempuan boleh pakai jilbab di rumah sakit, jadi dokter, jadi polisi baru boleh. 2014 barulah anak-anak sekolah boleh pakai jilbab di sekolahan. Dan ini kerja yang lama, dan Erdogan perlu dukungan politik yang kuat untuk itu. Jadi coba kita berpikir jernih bahwa apa yang terjadi hari ini sebenarnya adalah propaganda. Kalau kita lihat memang patungnya di mana-mana karena dia sudah dimasukkan ke dalam undang-undang Turki sebagai bapak bangsa dan sebagainya begitu.